Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini surat Al-Mulk. Al-Mulk artinya kerajaan. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi sama kayak sabbaha. Subhanalladzi, sama. Mengagungkan, mensucikan Allah. Biyadihil mulk, yang kuasa, menguasai al-mulk, kerajaan. Jadi Allah itu menguasai, mengatur al-mulk, kerajaan di langit, di bumi, semua urusan Allah yang ngatur. Jadi kita harus tetap mensucikan Allah dari sesuatu yang buruk, sifat-sifat yang jelek yang disandarkan kepada Allah. Jadi kita harus mensucikan itu dari pemikiran kita, dari hati kita, dari keyakinan kita bahwa Allah menciptakan kerajaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu semua ada manfaatnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi Allah itu kuasa, mau menciptakan bumi, mau menciptakan langit. Mudah bagi Allah. Makanya kita harus yakinkan dalam hati, tidak boleh kita itu menafikan atau menyandarkan kepada Allah hal yang buruk. Makanya kadang orang itu kalau udah putus asa, menyandarkan hal sesuatu yang jelek itu kepada Allah. Allah enggak adil. Ada dulu anak asrama Amam itu jadi ateis setelah ayahnya meninggal. Seorang perempuan mahasiswi semester 5, dia ateis. Maksudnya ateis, dia percaya sama Tuhan katanya, namun dia nggak pernah menyembahnya, nggak pernah sholat. Jadi kalau sudah orang itu berputus asa, kebanyakan orang itu menyandarkan hal yang buruk kepada Allah. Padahal Allah itu al-adlu, Allah itu maha adil. Namun karena keputusasaannya, putus rahmatnya Allah, makanya dia menyandarkan Allah itu tidak adil. Padahal Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Padahal Allah itu yang menciptakan maut dan yang menciptakan hidup. Ada tujuannya Allah itu. Menciptakan mati, menciptakan hidup. Ada yang dimatikan sama Allah, ada yang dihidupkan lagi.
liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum, di antara kalian semua, ahsanu amala, siapa yang terbaik amal ibadahnya. Jadi kayak kalau kita menemukan atau melewati dalam sejarah kehidupan kita, ada saudara kita yang diwafatkan oleh Allah, orang tua kita diwafatkan oleh Allah, pasti di situ ada rencananya Tuhan yang terbaik untuk kalian. Jangan ragu lagi, yakinkan di dalam hati, sandarkan apapun itu, sandarkan yang baik-baik kepada Allah, nggak boleh yang buruk. Harus kita sucikan itu. La tusyriku bihi syai'an, jangan kita sirikan Allah itu dengan sesuatu, segala sesuatu, nggak boleh. Karena Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu itu, Allah itu menguasai. Kuasa Allah itu mulk. Kerajaan-kerajaan di bumi, di langit, Allah itu yang menguasai, yang mengatur Allah. Jadi kalau ada kematian, ada yang dihidupkan juga, bayi-bayi banyak yang lahir, menghidupkan dan juga mematikan Allah itu. Itu tujuannya Allah itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal ibadahnya. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Siapa yang lebih bertakwa di antara kalian, Allah tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang termulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Jadi ada yang dimatikan, ada yang diwafatkan oleh Allah, juga ada yang dihidupkan, bergantian. Gak boleh maunya gue, saya nggak mau mati pak. Nah terus maunya apa? Hidup terus. Ini nggak enak. Ada mati, ada hidup. Kalau hidup terus lah, blind namanya itu. Itunya itu. Kalau hidup terus lah, nggak bisa ini namanya. Kram namanya nanti. Nggak bisa pakai celana ya. Pakai sarung. Tapi pakai sarung dongkrak terus nanti ya. Jadi ada yang diwafatkan, ada yang dihidupkan. Kematian, al-maut, itu pasti. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang hidup, segala yang bernyawa pasti berproses menuju ke kematian. Yakini sampean itu. Yakin pak saya pak, tapi saya nggak mau mati. Oh, repot lah. Makanya persiapkan bekal apa yang akan sampean bawa nanti ya. Bekal apa pak? Ini jangan kuota kok dibawa. Ya, nggak bisa, di sana nggak ada sinyalnya. Di sana nggak ada sinyal. Ada seorang ilmuwan, dosen. Dia itu dapat SMS yang mengancam dan juga memojokkan, merendahkan. Terus dia bilang sama saya, SMS ini pak tidak akan saya hapus. Nah, terus saya akan bawa ke hadapannya Allah besok, akan saya tunjukkan ini sebagai bukti.
Ini waras atau sehat ini orang? Masa mau bawa HP? Belum ada WhatsApp itu, belum ada WhatsApp masih BlackBerry apa? BlackBerry BBM. Masih BBM-an dulu. Terus ada SMS nyasar atau memang ditujukan sama beliau yang intinya merendahkan beliau dan mengancam beliau. Terus dia bilang akan saya bawa SMS ini ke hadapannya Allah besok sebagai bukti katanya. Ini sehat atau waras ini? Padahal dia dosen, doktor. Ini beda. Makanya kalau ngaji itu tulus ya, harus dari hati biar Allah itu ngasihnya ke dalam hati. Yahdil qalbahu, jadi memasukkan hidayah langsung ke dalam hati. Karena keyakinan itu bukan di bibir saja, tapi terhujam di dalam hati. Kalau sudah terhujam di dalam hati, sama sampean udah dihujamkan di dalam hatinya, nanti akan terpancar ke dalam perilaku sampean. Yang penting sampean yakin sudah sama Allah, tingkatkan keyakinannya sampai mencapai, sampai dapat predikat takwa dari Allah, beres sudah itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang kemarin kita pelajari di surat At-Tolak. Jadi enggak ujuk-ujuk ayat itu berbunyi seperti itu, tidak. May yattaqillah, siapa-siapa orang yang bertakwa kepada Allah, jadi takwa itu butuh proses. Bahkan di surat At-Tolak itu dijelaskan untuk mencapai takwa kita itu harus bersabar. Karena apa? Ujiannya orang bertakwa itu yang dahsyat adalah ujian dari dalam rumah tangga. Kalau ujiannya dari orang lain enteng, tapi kalau ujiannya dari dalam gak bisa dibuat enteng aman. Karena apa? Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam hal keluarga itu, Kanjeng Nabi itu bersungguh-sungguh. Baiti jannati, akan aku ciptakan rumah tanggaku ini seperti sorga. Nah, seperti apa di sorga? Semua yang dia butuhkan ada di sorga. Butuh makan ada, butuh kasih sayang ada di dalam sorga itu. Bidadari ada. Makanya sampean masih belum masuk surga karena sampean belum punya bidadari. Sampean harus harus berjuang. Kalau pingin anaknya besok soleh soleha, sampean harus punya istri yang soleha. Kalau pingin punya istri yang soleha, sampean dulu yang harus soleh. Makanya jangan banyak menuntut sampean sama istrinya besok, menuntut sama anaknya besok. Bahkan sampean akan dituntut balik. Karena termasuk bapak yang durhaka terhadap anak, salah satunya adalah tidak memberikan ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Makanya sampean harus kalau pingin anaknya sampean jadi anak yang soleh solehah, nomor satu yang harus sampean lakukan adalah mencarikan ibu yang solehah. Bagaimana caranya mendapatkan ibu yang solehah? Sampean duluan yang harus soleh. Paham ya? Jadi biar nggak ada ujian dari rumah tangga, sampean harus soleh. Biar nggak banyak ujiannya itu dari dalam rumah tangganya itu. Biar syukur aja. Dapat rezeki sampean
1 bulan dapat gaji 1 juta, istrinya itu syukur, alhamdulillah yang masih punya gaji. Banyak orang yang belum tentu 1 bulan dapat 1 juta. Padahal sampean kadang kalau masih bujang ini bisa 1 hari itu dapat 1 juta bisa. Tapi tatkala keluarga diuji sama Allah itu nanti. Hartanya diuji. Itu katanya kalau sudah menikah kaya, Pak. Iya, kaya hati, kaya permasalahan. Nanti sampai akan menjadi orang yang bijak nanti. Tapi pada umumnya orang yang sudah menikah kaya ekonominya, tenang hidupnya. Katakan yang Nabi, an-nikahu miftahul rizki. Jadi nikah itu adalah kuncinya rizki. Kuncinya ada di sampean, gemboknya ada di istrinya sampean. Rizki itu tidak selalu harta. Rizki itu bisa berbentuk ketenangan hidup, kebahagiaan. Tapi pada umumnya kalau sampean sudah tenang, sampean sudah bahagia, sampean sudah ada ghirah dari dalam dunia itu mengikuti. Kenapa kok banyak orang dunianya tidak mengikuti? Karena sampean nggak tenang. Orang itu nggak tenang, kepikiran, gimana ya besok ini, gimana daganganku nggak laris ini, gimana? Karena kebingungannya itu kadang kita salah jalan, pergi ke mbah dukun, tambah bingung. Ini syaratnya harus ayam putih, ayam hitam legam, darahnya yang hitam juga. Ini disembelih nanti dipendem di sini. Nanti lah cuma warungnya sampean yang kelihatan nih, warungnya orang lain nggak kelihatan. Iya, karena digusur yang nggak kelihatan. Jadi jangan ini ya, jangan menyandarkan la tusyriku bihi syai'an. Nggak boleh kita mensyirikan, menyamakan Allah dengan segala sesuatu ciptaannya, nggak boleh ya. Dan juga banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa surat Al-Mulk atau terkenal dengan surat Tabarak yang dikisahkan oleh para sahabat, man qara'ah tabarakalladzi biyadihil mulk. Banyak yang menceritakan siapa-siapa orang yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk kulli lailatin, setiap malam, mani'ahullahu biha, maka Allah akan menjaganya min adzabil qabr, dari siksa kubur. Jadi dihalangi sama Allah, dilindungi sampean sama Allah dari siksa kubur. Kalau sampean baca, sering baca, bahkan bisa menghafal surat Al-Mulk. Lawadittu fi qalbil insan min ummati. Jadi Kanjeng Nabi itu menganjurkan lawadittu, supaya ada fi qalbil insan, di dalam hati manusia itu, min ummati, dari umatnya, tabarakalladzi biyadihil mulk,
Jadi Kanjeng Nabi itu menganjurkan lawadittu, harus ada fi qalbil insan, di dalam hati manusia, min ummati, dari umatnya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi harus dihafal, kata Kanjeng Nabi. Surat Al-Mulk ini ada anjuran dari Kanjeng Nabi untuk menghafal. Maksudnya apa? Apa yang terkandung di dalam surat Al-Mulk sampean pahami, sampean hayati. Setelah paham baru sampean praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar sampean takut kalau sampean kufur seperti apa, kalau sampean dusta seperti apa, terus bagaimana supaya lancar rezekinya, ada semua di sini. Makanya harus dipahami, dihayati. Yang intinya ada di ayat 1 dan 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua kejadian apapun yang sampean lihat, yang sampean dengar, yang sampean saksikan tentang kematian. Kalau kematian pasti kebanyakan orang bersedih, ya toh? Berarti ujian kematian, kesedihan itu untuk menguji keimanannya sampean. Sebaliknya, kebahagiaan tatkala ada bayi lahir juga ujian bagi sampean. Jadi kesedihan, kebahagiaan itu merupakan ujian bagi kita semua. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena. Karena ada keluarga kita yang diwafatkan oleh Allah, terus kita sedihnya luar biasa, kebangetan, kebablasan, gak mau makan, gak mau tidur, gak mau sholat, udah putus asa sudah. Akhirnya telanjangnya, stres, telanjang jalan sambil nyanyi-nyanyi, gak pakai baju, gak mandi, udah putus sudah dari rahmat Allah orang kayak gitu. Wal hayata, dan juga kehidupan. Kalau ada anak dilahirkan, banyak yang bahagia sampai kebablasan. Dan ini dicontohkan juga oleh salah satu nabi yang lama nggak dikasih anak terus dikasih anak. Siapa contohnya? Nabi yang sampai bersedekah, Nabi Ibrahim, sampai umur 80 belum dikasih anak. Setelah dikasih anak, cintanya terbagi. Tuhan gak mau kalau cintanya terbagi. Jangan sampai hartamu dan anakmu jadi fitnah. Jangan sampai anakmu dan istrimu juga jadi musuh. Banyak dalam kehidupan sekarang, bapak tengkar sama anaknya, bahkan anaknya tega membunuh bapaknya, ditendang-tendang bapaknya. Karena sudah sepuh, bapaknya ditendang-tendang, ya. Ibunya juga ditendang-tendang karena mau minta beli sepeda motor, enggak dikasih, kepalanya ditendang-tendang. Dapat 1 bulan ibunya meninggal. Banyak. Karena bapaknya enggak mau ngasih untuk beli sepeda motor, bapaknya dibacok, mati bapaknya. Bahaya. Anak itu bisa jadi musuh. Istri juga bisa jadi musuh istrinya itu. Contohnya Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya. Walaupun putranya Sayyidina Ali, cucunya baginda Rasul, diracun sama istrinya. Hati-hati. Anak, istri bisa jadi musuh. Harta, anak bisa jadi fitnah. Ini kemarin waktu Isra wal Mi'raj di Dinoyo itu saya terangkan. Harta, tahta,
wanita, kalau kita mau menghadap sama Allah itu harus ditaruh dulu, nggak boleh dibawa. Makanya hati-hati tatkala ada privat tentang sholat khusyuk di sebuah masjid, diterangkan sama ustadznya itu. Jadi kalau mau sholat khusyuk, bawa semua permasalahan ke dalam sholat. Salah udah itu. Bukan menghadapi Allah sudah, bukan inni wajjahtu wajhiya, bukan sudah. Tapi meratapi permasalahan yang ada di dalam kehidupannya di dalam sholat. Udah nggak ada sudah. Mau khusyuk gimana? Makanya banyak sekarang ustadz-ustadz itu ya. Kalau pingin khusyuk, permasalahannya dibawa, biar kesedihannya pol di dalam hati terus dihadapkan kepada Allah. Enggak, kurang paham makna sholat. Sholat itu nyambung terus sama Allah. Paham ya? Jadi ada maut, kesedihan, haya, kebahagiaan. Itu tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin menguji sampean itu, diuji dari kesedihan, diuji dari kebahagiaan. Bablas ndak orang ini, bablas ndak anak ini. Kalau sampean bisa itu, sampean akan mencapai ketakwaan, dikasih mahkota takwa dari Allah. Tujuannya itu. Nanti sebentar lagi bulan Ramadan, tujuannya itu juga takwa. Harus bersabar. Sedih harus bersabar juga. Bahagia harus bersabar juga, nggak boleh kebablasannya sampai meratapi, nggak boleh. Ada yang meninggal, orang tuanya meninggal terus diratapi, nggak boleh. Sampai jerit-jerit, nggak boleh. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang sampai dia jerit-jerit, suruh tapuk. Mulutnya itu suruh tapuk. Ya, jangan ditapuk temenan, dibungkam maksudnya. Ada kejadian dan banyak saya itu melihat dan menyaksikan sendiri, tatkala suaminya itu meninggal, istrinya itu menjerit, ruh yang sudah dibawa oleh malaikat itu dikembalikan lagi. Mendelik suaminya. Ada itu. Jadi kalau jerit lagi, balik lagi. Enggak ikhlas sang istri. Baliknya ruh masuk lagi ke jasad itu, sakitnya luar biasa. Kayak disilet-silet katanya. Saya kan enggak tahu ya. Katanya. Paham ya? Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita, baik itu kesedihan ataupun kebahagiaan, itu adalah ujian. Jadi sedih, bahagia itu ujian. Kaya, miskin juga ujian. Ya enggak apa-apa Pak, saya diuji dari kaya aja. Enggak apa-apa, sampean minta sama Allah gitu enggak apa-apa. Kok iso? Iya, biar saya tahu, jenengan tahu nanti saya itu bisa berinfak sedekah sebesar apa misalkan. Oh ya wis, gitu Allah itu. Senang Allah itu gitu. Ya wis tak kasih kaya, temenan tak kuwi. Setelah dikasih kaya, kalau sampean laksanakan niatnya sampean dari awal, ditambah sama Allah. Sebaliknya, kalau sampean dikasih kaya, terus apa yang sampean niatkan dari awal tidak dilaksanakan, salabah, korun, banyak sudah contohnya ya. Paham ya? Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa melewati ujian berupa kematian, kehidupan, kesedihan, kebahagiaan, kemiskinan, kekayaan, sehingga kita menjadikan orang yang bertakwa. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imam wa nuran wa hudan. Allahumma
zikirna